Halo, selamat sore semuanya, teman-teman. Ya, gimana kabarnya? Hong Kong lagi freezing, ya. Hong Kong lagi dingin banget dan ini mungkin adalah kembali kepada kayaknya 10 tahun silam, 2012 sepertinya ya. 2012 juga dinginnya sampai minus ya. Nah, kali ini bisa diperkirakan sampai 5 derajat. Jadi teman-teman jaga kesehatan, pesan saya, karena imun kita juga akan menurun jika teman-teman tidak cukup makan, tidak minum vitamin. Jadi kepada teman-teman semuanya, perhatikan kesehatan nomor satu ya. Ingat, kesehatan nomor satu. Kalau Anda tidak sehat, mati itu contoh. Coikan yumea, kinhong, tayat. Oke, nah di sini tidak saya kasih judul ya. Ya, tidak saya kasih judul ya. Lupa sampai nggak tak kayak judul. Oke, nah saya mau berbagi sama teman-teman perhatian ya. Selain kesehatan, juga teman-teman di sini harap memperhatikan pengumuman tes PCR compulsory di building masing-masing. Ya, di tempat masing-masing atau di building teman-teman itu kan biasanya kita setiap cycle waktu itu ada 1 bulan sekali, biasanya di dalam gedung pasti ada pengumuman untuk tes compulsory. Jadi berhati-hati. Nah, sementara kita kan disuruh mengisi data kemarin untuk tidak booking. Masih ingat teman-teman? Ya, masih ingat kan? Yang barcode di mana mengisi data kita. Anda tinggal di mana, terus bagian distrik mana, dan lain sebagainya. Kalau misal kita nanti tes PCR tidak perlu booking, Pak, langsung memberikan barcode dan juga tidak perlu menunjukkan Hong Kong ID, itu fungsinya juga untuk mengecek apakah nanti Anda ini ikut tes compulsory atau tidak. Ya, jadi hati-hati. Kalau Anda ternyata tidak tes, itu langsung terlihat nomor HP Anda kan langsung ada. Dan nomor KTP ada, terus itu connect dengan alamat yang ada. Jadi secara otomatis Anda akan dicek apakah Anda nanti benar melakukan tes tersebut atau tidak. Kalau Anda tidak melakukan tes di saat pengumuman tes compulsory di building tersebut, Anda didenda 10.000. Jadi berhati-hati ya, karena mungkin ini sebenarnya sudah ada ya pengumuman beberapa bulan lalu. Sebenarnya saya itu sudah menulis, cuman ya itu tadi nggak ada kan yang minat. Nggak apa-apa, nggak usah diminati. Tapi nanti kalau udah kedenda, biasanya terus inbox, bingung ya kan. Nah, di sini perhatian kepada teman-teman. Kalau teman-teman yang baru datang, perlu diperhatikan. Untuk yang baru, tes PCR Anda itu masih dijalankan di hari kedua di kedatangan ya. Terus selanjutnya rapid test sebelum jam 9 pagi harus diupload. Jadi rapid test antigen mandiri di rumah juga harus dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Ya, yang baru 5 hari berturut-turut, dan Anda tes PCR-nya di hari kedua itu wajib. Jadi perhatikan baik-baik dan pastikan Anda simpan hasil tes rapid Anda termasuk tanggal Anda jika suatu saat nanti dibutuhkan. Karena biasanya meskipun Anda sudah upload apapun itu, pihak CSP mengirimi surat Anda bahwa data Anda belum masuk atau nanti Anda didenda 10.000. Nah, ini sudah banyak ya yang terjadi. Jadi kepada teman-teman, apapun itu terkait dokumen ya, rekod semuanya jangan lupa difoto, disimpan. Karena itu penting ya, kalau perlu di double backup dokumen. Jadi ini pengalaman, jadi semuanya harus punya. Terus terang ya, saya pribadi aja kalau masalah dokumen itu pasti tak double, pasti tak fotokopi. Meskipun saya finish kontrak, ada surat rilis atau tidak, itu pasti tak fotokopi. Jadi bahkan surat reference letter dari majikan saya 11 tahun silam itu saya masih ada. Saya masih punya. Nah, rekod kasus pun, kasusnya teman-teman yang ada di saya dari tahun 2016 itu juga ada. Saya punya, tak tulis satu persatu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah membiasakan ini akan sangat mudah. Tapi kalau kalian tidak membiasakan, kalau kalian sudah malas nulis, malas merekod, ya kan? Biasanya kan kita malas ribet nih, ya kan? Kan kenapa saya bilang orang kalau malas ribet
dia bisa jadi juga tidak akan teliti pada kepentingannya sendiri. Karena ada kalanya sesuatu itu memang harus ribet dulu gitu loh. Nah, contohnya ya itu tadi ngisi data DW ya kan. Terus juga harus nyimpen peduli dengan dokumen pribadi sendiri. Itu kan butuh keribetan, Mbak, ya kan? Keribetan prosesnya, tetapi bukan berarti Anda ribet dan kamu nggak belajar. Beda. Kalau Anda mau ribet, mau belajar, mau mencatat, saya yakin Anda tidak akan ketinggalan. Nah, dan itulah sebenarnya kunci dari kesuksesan Anda sendiri, ya kan? Kalau kamu tidak mengikuti rule, kamu nggak akan sukses sebenarnya. Karena memang rule-nya ya harus proses dulu, gitu loh. Proses dulu, ribet dulu, baru nanti kamu dapat hasilnya. Kalau ternyata kamu tidak ribet, mana ada sih yang instan? Nggak ada loh ya. Nah, jadi hari ini saya mendapatkan inbox salah satu dari mbaknya. Dia anak baru. Ya, kebetulan dia memang anak baru datang belum lama. Nah, dia bingung kenapa dapat surat seperti ini. Tak pikir awalnya adalah karena dia kedatangan dia lupa PCR. Ternyata di situ bukan. Di situ adalah keterangan tentang compulsory test di building tersebut. Jadi tes menyeluruh wajib di satu flat itu ada. Nah, itu kan bergilir. Jadi itu kita harus memperhatikan karena sekarang pengumumannya tertulis itu tidak dimasukkan di kotak box, pengumumannya ditempel. Jadi kadang kita pun tidak memperhatikan ya, kadang ditempel di di lift, di tengah-tengah lift. Nah, itu harap diperhatikan. Jadi kalau ada instruksi atau ada instruction di lift, mungkin itu harap dibaca. Biasanya seperti itu ya. Halo Mbak Cici siang. Halo Mbak Strong ginuk-ginuk nggih. Nah, di sini ya yang perlu diperhatikan, kalau terjadi denda 10.000 bagaimana Mbak Kontreng? Mupan Pak. Kalau Anda tidak sanggup memberikan alasan dan pembuktian kenapa Anda gagal di dalam tes atau Anda gagal tidak mengikuti tes tersebut, nah di sini artinya Anda tetap harus membayar denda itu. Lah kita nggak punya gaji segitu Mbak Kontreng. Ini yang repot. Anda harus bisa jadi Anda harus negosiasi sama majikan. Tetapi ini juga ada keterlibatan majikan. Kalau Anda baru, secara otomatis Anda tidak tahu, ya kan? Tidak tahu bahasa, mungkin tidak tahu pengumumannya bagaimana karena Anda baru tinggal di flat itu beberapa lama, atau ini kan rumahnya bukan rumah flat, bisa jadi cunguk. Nah, itu kan berbeda lagi. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin rumahnya adalah rumah susun, kayak rumah cunguk ya, itu berbeda mungkin pengumumannya. Karena di situ tidak ada security guard, di situ ada security guardnya, tapi di situ tidak ada flat, tidak ada liftnya, itu berbeda. Jadi, diharapkan teman-teman lebih peka dengan informasi-informasi seperti ini. Karena yang ditakutkan, siapa ini yang mau join? Mau join nggak? Benar nih. Jadi kepada teman-teman harapkan peka terhadap informasi ya, terus peka terhadap informasi, dan juga teman-teman lebih mengutamakan untuk mencari tahu, dikarenakan kalau ada apa-apa kapan mulainya nanti Mbak. Ini kan bukan mulai Mbak, sebenarnya sudah lama gitu loh. Sebenarnya udah lama masalah compulsory test ini udah lama, udah dari dulu ada ya. Pembahasannya adalah tentang compulsory test yang gagal. Tadi belum sempat saya kasih judul, aku langsung live. Jadi nanti tak kasih captionnya. Sorry ya. Jadi pembahasannya adalah teman-teman terlewatkan compulsory test, akhirnya terkena denda 10.000. Jadi di sini diharapkan peka informasi dan cari tahu atau tanya kepada majikan kalau memang ada compulsory test di satu building. Jadi flat Anda akan ada giliran untuk tes bersama, tes wajib. Nah, di mana karena kita sudah mengisi data kita di barcode ya, di barcode itu kadang tulisannya gede, betul, karena kadang tulisan Cina juga. Jadi kenapa kita lebih aktif, harus aktif bertanya di situ, bertanya kepada majikan, bertanya kepada kuneji, atau bertanya kepada security. Nah, ini fungsinya kalau kalian nggak tahu, kalian bertanya, muisi ya, ayi, liko kongkan ya. Nah, biasanya mereka kalau mau kasih tahu, liko lehayu
hayu kopin choy kimcha. Nah, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini ya, karena memang tidak bisa disepelekan. Didenda 10.000 itu mahal. 10.000 itu mahal. Nah, ini belum sempat tak kasih judulnya karena tadi saya langsung live ya. Jadi nanti tak kasih captionnya apa. Dan semoga teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan. Kalau memang ternyata Anda harus terlewatkan mungkin karena Anda baru, Anda harus memberikan alasan tertulis ya, membuat kronologi dan alasan tertulis. Selanjutnya nanti majikan Anda juga memohon kepada pemerintah untuk meringankan atau membatalkan denda Anda, penalti Anda karena ketidaktahuan Anda. Jadi harus ada supporting letter dari majikan dan juga permohonan dari diri Anda sendiri. Dan ini wajib ditulis tangan oleh Anda sendiri. Jadi nggak boleh dituliskan oleh orang lain. Mungkin bisa minta bantuan kepada orang lain untuk mentranslatekan, tetapi tidak untuk menuliskan. Jadi diharapkan catat baik-baik. Setiap kronologi adalah milik yang berkasus, bukan konselor, tetapi milik yang berkasus. Konselor hanya mengarahkan seperti apa kronologi yang dibutuhkan. Contoh, nama, Hong Kong ID, alamat kerja, menyatakan bahwa pada tanggal ini sekian dan sekian saya kurang tahu pengumumannya di mana terjadi compulsory test di building ini. Nah, karena saya tidak tahu, maka terlewatkan atau saya gagal melaksanakan tes tersebut. Dan saya pun juga tidak diberitahu majikan saya. Nah, ini perlu disampaikan juga. Jadi, teman-teman harus bisa ya, denda 10.000 bisa buat makan sak kayak betul. Jadi ya kan di sini masalahnya kan teman-teman kan masih baru, jadi nggak tahu ya. Nanti kan kalau kena seperti ini kan repot juga, Mbak. Kemarin sudah ada yang nangis-nangis karena lantaran dia juga menyepelekan informasi gitu loh. Dia menyepelekan informasi dengan berbagai alasan bahwa dia nggak bisa bahasa dan ternyata dia bukan orang baru. Ternyata dia udah pernah ke Hong Kong. Lah repot kan? Setelah tak amuk tak seneni ngomong bukan pertama kali ke Hong Kong. Jadi tolong deh kalau konsultasi jujur, jadi biar saya enak kasih solusinya ya kan. Kalau Anda sudah pernah ke Hong Kong, Anda itu bisa bahasa, Anda bisa fantoy, Anda bisa menjelaskan你可以解釋㗎。如果你真係新人嘅話，你可能唔識講唔緊要呀，但係咧，如果你真係試過喺香港，你識講㗎啦。所以咧唔好意思，你如果真係識得講翻出嚟，你好啲噶啦。如果真係新人，佢有乜嘢都唔識噶嘛。Jadi希望如果你哋打俾我，關係呢啲可唔可以講事實ya? Jadi kalau kalian nggak jujur, kita itu konselor repot nggak kasih solusi ya. Jadi kenapa saya nggak mau mendengarkan orang curhat? Karena kalau orang curhat Anda itu cuma pengen didengarkan, Anda pengen dibenarkan apa yang sebenarnya Anda itu salah. Jadi Anda dibenarkan, boleh, tapi masalahnya Anda tidak menerima di saat kita benarkan atau kita koreksi Anda tidak menerima. Itu masalahnya orang curhat itu, ya kan? Jadi hanya membebani emosional orang lain. Jadi di sini kenapa saya lebih menyarankan tolong update informasi untuk diri Anda sendiri minimal. Tidak sekarang, mungkin nanti Anda membutuhkan. Jadi jangan menyepelekan informasi. Apapun itu, sekecil apapun informasi itu penting ya. Meskipun kalian anggap sepele hari ini, kedepannya Anda butuh, percaya deh. Nah, jadi di sini kenapa sekarang respon saya lebih slow dan bahkan saya lebih tidak merespon dikarenakan memang kalian memang harus ditampar gitu aja, ditampar dengan keadaan, ditampar dengan apa ya, cara kalian untuk harus mencari sendiri gitu loh. Aku tekok nggak dijawab, aku WA nggak dianggap, nah larinya kemana? Kalian pasti akan googling, tapi sayang untuk pikiran, oh aku tak googling itu jarang banget. Yang ada ya menunggu ngenteni dijawab. Engko nek ra ono telepon rono rene tapi nggak jelas. Nah, silahkan pikirkan sendiri, karena masalah itu harus dihadapi dan Anda selesaikan sendiri, bukan orang lain. You can make a mess, but it doesn't mean other people have to clear up your mess. Hah? Ya, jadi remember,
Just remind call, okay? You can make a mess, but it doesn't mean other people has to clear up your mess, ya. Anda boleh bikin masalah, itu terserah urusan Anda, tapi selesaikan masalah Anda sendiri. Jadi bukan orang lain yang harus bersihin masalahmu. Bisa ya? Nah, sekali lagi silahkan update informasi dan perhatikan baik-baik masalah compulsory test. Biasanya compulsory test itu dilakukan kisaran 4 sampai 5 hari ya kalau nggak salah. Aku juga kemarin di buildingku ini setiap tanggal 25 dan 26 aku pasti tes. Nah, kemarin aku live-nya di YouTube itu tanggal 26 kan. Nah, itu hari terakhir itu. Nah, itu aku taunya juga dari Pak Bos bahwa Mbak ternyata di sini ada itu apa compulsory test lagi. Nggak tahu saya. Terus aku tanya sampai kapan? Berarti aku harus tes juga. Ya, jadi di sini yang memang kita harus komunikasi sama majikan. Pentingnya komunikasi. Pentingnya kita itu belajar bahasa, ya kan? Gak bahasa Inggris, yo bahasa Kantonis. Gak iso Kantonis, yo bahasa Inggris. Nek gak iso, golek translator. Translator, aplikasi translator. Jadi minimal kalian tahu aplikasi translator ada, kalian Google Translate-nya, kalian ngomong ke bosnya, bos omonganku ki ngene iki lho, bener apa ora, ya kan? Nah, tapi yang pasti Anda tetap harus mencoba, beranikan untuk bicara. Karena kalau Anda nggak berani bicara, Anda pun tidak akan meningkatkan komunikasi Anda. 如果你真係講唔到出嚟，係冇用㗎。你係要學講嘢，係要識得講嗰陣時咧，你係要講翻出嚟。Ya, oke ya, sampai di sini dan selamat untuk teman-teman lainnya yang masih sehat, jaga kesehatan ya. Yang saat ini mungkin berjuang di garis satu, kayau, karena nggak sedikit ya ternyata di pertemanan Facebook saya yang teman-teman yang terdeteksi positif dan syukur alhamdulillah saya sampai hari ini semoga saja tidak, karena sebenarnya juga nunggu giliran juga ya setiap dari kita meskipun vaksin atau sudah vaksin atau belum vaksin. Semoga saja saya tidak positif. Terima kasih buat semuanya dan salam sehat selalu. Kayau.